Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam wargi pengayoman. Sampurasun. Rampe. Selamat pagi wargi pengayoman. Kali ini bersama saya lagi di acara Kabayan Talks, edisi spesial membahas mengenai CPNS Kemenkumham di 2024. Dan saat ini suatu kehormatan bisa berbincang dengan salah satu pejabat pengawas di Kanwil Kemenkumham Jabar, yaitu Bapak Agung Adiputro selaku Kepala Subbagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Selamat siang Bapak. Siang Mas Bobi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, banyak sana dan kesini. Baik Bapak. Boleh nih Pak sedikit Bapak menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya atau bagaimana tupoksi dari Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Rumah Tangga gitu Pak? Boleh Pak. Ya kalau tadi disebutin ada kepegawaian, ada tata usaha dan rumah tangganya, ya sebenarnya di domainnya ada di situ ya. Tapi kalau bicara secara lebih luasnya lagi, sebenarnya saya ini turunan dari pejabat administrasinya Kepala Bagian Umum. Oh, Kepala Bagian Umum. Jadi ada hal-hal yang terkait umum juga yang mau nggak mau, walaupun tidak masuk dalam tusi, ya tetap harus kita jalankan. Jadi kalau secara keseluruhan, kalau bicara kepegawaian tentu kita membicarakan terkait pegawai yang ada di Kanwil maupun yang ada di lingkungan Jawa Barat. Itu secara umumnya ya. Kalau bicara secara tata usaha, itu lebih ke personal tata usaha yang ada di Kanwil. Jadi nggak sampai ke UPT. Udah ngerti UPT kan ya? Udah Pak. Oke. Lalu kalau bicaranya rumah tangga, ya kita hanya membicarakan kerumah tanggaan yang ada di Kanwil. Ya dari mulai ngurus rumput, daun, apapun jenisnya yang namanya rumah tangga, yang seperti hal terjadi di rumah tangga, yang menyapu, ya bersih-bersih, yang ngepel dan seterusnya, sampai kita ngurusin pegawai yang baru masuk. Tadi ngomongnya CPNS kan? Iya betul. Dari mulai CPNS sampai CPNS itu pensiun. Oh sampai pensiun. Sampai pensiun itu tugas di kepegawaian. Jadi prinsipnya secara umumnya itu ya kalau kita balik lagi ke kepegawaiannya ya dari mulai mereka pertama kali masuk sampai mereka selesai jadi pegawai negeri sipil. Itu tetap menjadi kewenangan dari bagian kepegawaian gitu ya Pak? betul. Jadi dari awal itu, dari mulai persiapan mereka menjadi CPNS gitu kan kalau pemilihan kepala daerah ada bakal calon ya, mereka juga bakal betul. Calon kan, mereka ikut seleksi, lalu kemudian terpilih jadi CPNS melalui serangkaian tahapan, lalu kemudian diangkat jadi PNS sampai nanti panjang umurnya selesai jadi PNS. Pensiun lah jadi PNS. Betul. Itu semuanya ada di kepegawaian. Gitu. Jadi kalau kepegawaian itu nggak cuma di Kanwil, termasuk di UPT-nya kita yang ngurusin juga. Oh, termasuk berarti Bapak mengurusi unit-unit di Jawa Barat juga diurusi oleh Bapak? Betul, tapi nggak semuanya. Maksudnya gini kan, kalau bicara secara kepegawaiannya di masing-masing satker itu atau di UPT ya, mereka juga punya pejabat pengelola kepegawaian masing-masing. Tugas mereka ya sehari-hari terkait kepegawaian. Mereka kan mengusulkan, misalkan ada pegawai yang pengen cuti, ada pegawai yang pengen mengusulkan dirinya untuk naik pangkat atau dan seterusnya, bahkan ya pengusulan untuk pensiun itu ya dari UPT gitu. Itu yang ke kita, baru kita yang ngurus setelahnya. Kalau untuk di Kanwil ya kita langsung yang ngurusin gitu. Ya karena memang posisinya pejabat di Kanwil betul. Ya. Jadi kalau tadi kita mau bicara CPNS ya mau nggak mau kepegawaian awal mulanya dari kepegawaian dulu. Benar nih Pak, membahas mengenai CPNS ya, karena memang menurut faktanya, maksud tuh sekarang tuh memang anak-anak muda tuh cukup tertarik dengan dunia PNS ya, cukup tertarik untuk mencoba daftar PNS. Betul. Itu antusiasnya sangat besar. Betul. Kalau tidak salah pada saat 2023 kemarin itu hampir ada 12.000 orang peserta yang daftar CPNS di Kemenkumham Jabar khususnya Pak. Ya jadi kalau mau bicara penerimaan CPNS untuk di Kementerian Hukum dan HAM, ya bukan yang mau sombong gitu kan, nggak boleh sombong. Tapi fakta dan realitanya memang secara kita melakukan prosesi tahapan itu memang sudah teruji gitu. Selain teruji sudah diakui dan menjadi satu contoh dari kementerian-kementerian lain bagaimana Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan tahapan seleksi untuk penerimaan CPNS. Iya betul. Kalau boleh
boleh bangga sedikit ya, kita Kementerian Hukum dan HAM yang pertama kali melaksanakan penerimaan CPNS melalui sistem CAT itu. Makanya setelah itu barulah diikuti oleh kementerian lain. Maaf ya, Iya Pak. belum saya matikan. Bapak maaf, rada didekatkan lagi. Oke. Oke. Lalu Pak, berarti memang dengan teknik CAT berarti ya? Dengan teknik CAT ini mungkin awalnya tuh Kemenkumham dulu. Betul. Baru kementerian lain mengikuti. Betul. Dan yang menarik tuh Pak, mungkin bisa di-compare gitu. Zaman dulu tuh cara masuk CPNS tuh kan bisa dari banyak portal ya Pak ya. Betul. Berbeda dengan sekarang gitu. CPNS tuh harus dari satu portal gitu. Betul. Mau Kemenkumham, kementerian lainnya. Gak bisa lewat portal-portal kementerian langsung. Jadi ada portalnya BKN ya Pak kalau nggak salah. Betul. Jadi ya kalau mau bicaranya secara perkembangannya ya, kalau secara perkembangan ini yang pengalamannya saya aja. Jadi kalau di zaman dulu itu yang saya pernah rasakan di tahun 2008 itu calon CPNS itu datang bawa berkas, ambil antrian itu dulu ya. Lalu kemudian masalah kita pertama kali melakukan tes CAT itu melalui tahun 2014. Nah, kalau tadi bicaranya portal BKN, ini sesuatu yang menurut saya adalah suatu terobosan terbaik sih yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Semuanya itu mau nggak mau secara online pendaftarannya, lalu kemudian melalui satu portal tadi, dan semua kementerian dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Kalau dulu kan masing-masing bisa jalan masing-masing, jadi misalnya satu orang bisa daftar ke kementerian A, ke kementerian B, gitu kan, atau bahkan daftar di pemerintahan di daerahnya. Ya kalau bicaranya sekarang ya tentu lebih bagus dan jauh bagus lah. Maksudnya secara digital itu begini. Pertama yang pasti dengan sistem, dengan satu portal tadi, masyarakat nggak perlu memberi biaya pasti. Iya betul. Itu pertama. Kedua, mereka hanya sekedar melalui handphone saja, data-datanya disiapkan, persyaratan disiapkan, tinggal diupload. Iya betul Pak. Betul kan? Kalau dulu kan tidak. Dulu itu masing-masing menyiapkan persyaratannya masing-masing, bawa berkasnya, gitu kan, bawa antriannya untuk seleksi administrasi. Kalau kita bicara tadi soal beli portal kan itu kan satu pertamanya dulu untuk masuk, buat akun dan seterusnya. Pendaftarannya dan lain sebagainya. Nguploadin dokumen dan seterusnya sesuai dengan pilihannya masing-masing gitu loh. Ya kalau bicaranya dengan portal yang dibuat oleh BKN itu ya menguntungkan untuk masyarakat, terutama anak-anak muda gitu. Ya kalau tadi dibilangnya banyak anak-anak muda yang pengen jadi di pegawai negeri sipil atau ASN di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Ya kalau boleh mendukung ya pasti akan saya dukung, karena memang salah satu kementerian terbaik di Indonesia ini terkait masalah rekrutmen CPNS-nya. Luar biasa lah. Maksudnya, luar biasa. Dari 2008 saya pernah jadi panitia penerima CPNS sampai dengan saat ini gitu. Ya maksudnya perubahannya terasa banget, dan semakin kesini semakin baik. Semakin baik untuk penerimaannya. Betul. Ya Pak. Maksudnya ini kan bukan dari pihak CPNS-nya saja. Yeah. Kita selaku panitia pun merasakan bahwa perubahan digitalisasi fasilitas-fasilitas tuh semakin menunjang pendaftaran masyarakat ya, supaya lebih mudah banget gitu ya Pak. Betul. Nah ya itu tadi kalau kita bicara tadi secara tusi, karena memang pada pertama kali saya ketika masuk ke Kanwil ini ya tugas saya di kepegawaian. Dan ketika pengalaman untuk mengurusi penerimaan CPNS ini jadi suatu pengalaman yang berharga bagi saya, yang nggak mungkin teman-teman lainnya juga bisa merasakan. Lalu ketika kita melalui tahun ke tahun pergantian proses rekrutmen tadi, dengan adanya sistem satu portal, lalu kemudian semuanya sudah terdigitalkan melalui sistem CAT tadi, semua orang bisa melihat nilai yang ada, testingnya segala macam. Ya jangan khawatir lagi untuk berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Iya, Pak. Tinggal syaratnya dilengkapi, lalui semua tahapan dengan baik, dan terutama kalau bicaranya CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ya paling tidak punya basic skill tertentu yang harus dimiliki. Iya betul. Gitu. Iya sih Pak. Ya mungkin kadang dengan adanya digitalisasi, dengan mungkin saya dengar tuh kalau SKD tuh ketika sudah beres menyelesaikan soal
nilai langsung ada ya Pak. Betul. Itu mungkin bisa menjadi buat masyarakat nih yang masih ngerasa daftar ke pemerintah tuh ada gimana-gimananya misalkan atau enggak gratis-gratis amat Nah, ya mungkin kalau nggak gratis amat juga enggak lah ya. Maksudnya ya kan tetap aja ada ongkosnya iya ya. betul. Apa namanya gratisnya misalkan ya buat apa namanya ngebuat lamarannya, ya kan beli Print materainya. ini, print sana ya Pak. Betul. Ya maksudnya kalau bicara 100% gratis ya yakin 100% gratis. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Mau tahapan mana yang enggak kita nggak bersentuhan langsung. Oh iya. Dari tahapan itu kan secara digital itu tadi yang dilakukan oleh pemerintah ini ya, kita secara umum dulu. Itu bagaimana mengeliminir namanya pertemuan antara calon CPNS dengan pihak pegawai tadi, pegawai di kementerian atau pegawai di instansi itu. Dengan digital ini kan ketika semuanya sudah masuk, diverifikasi oleh panitia secara administrasi, diumumkan hasilnya, lalu tahapannya sudah jelas apa yang harus dilakukan, dan yang sudah berpengalaman ataupun belum berpengalaman di ikutan testing CPNS di Kemenkumham sendiri sudah banyak gitu informasi yang dilakukan, karena dengan 33 kantor wilayah ini men-share semuanya di YouTube, mengasih tahu terkait informasi terkait pelayanan pemerintah kita untuk penerimaan pegawai ini kan luar biasa. Iya betul. Nah itulah yang tadi saya bilang, kalau boleh nyombong ya inilah salah satu kementerian terbaik dalam hal rekrutmen CPNS. Itu yang sudah teruji, yang akhirnya diikuti oleh beberapa kementerian dengan pola yang sama. Jadi kalau bicaranya tadi masalah digitalisasi, bicara transparansi, di kita itu kalau kita kan yang kalau di apa namanya untuk beberapa jabatan, untuk beberapa formasi itu kan ada yang tidak melalui SKD. Oh iya. Tapi testingnya juga melalui CAT lagi. Jadi ketika mereka udah SKD CAT yang awal, lalu mereka untuk tahap berikutnya itu SKB, ya mereka CAT juga. Oh mereka CAT juga. CAT lagi kemampuan mereka. Jadi semuanya sudah secara digital, dan itu kan soal itu kan pihak lain yang pihak membuat, lain. kita yang buat. Bukan Kemenkumham ya Pak, malah ada instansi lain. Bukan, ya kita serahkan kepada yang mempunyai apa namanya wewenang bisa untuk soal itu seperti apa. Oh iya. Kalau kita kan paling hanya rujukan sedikit saja nanti. Makanya kalau Pak Menteri juga bilang itu kan kenapa transparansi, kenapa kita tidak bersentuhan lagi itu ya kita sudah serahkan semuanya. Dari mulai testing CAT, portalnya sudah jelas. CAT-nya dilakukan oleh instansi lain. Ketika SKD Semarta kita serahkan ke instansi lain. Domain kita hanya semuanya sekadar hanya ketika wawancara saja. Oh domainnya ya Pak. Ya, kan ketika wawancara itu memang kita menanyakan sejauh mana sih pengetahuan orang-orang yang terpilih ini gitu. Iya. Dari 12.000 tadi berkurang kan. Dengan 3 kali formasi kita cek orang-orang yang akan terpilih dia punya kemampuan apa, kelebihannya apa. Iya betul. Ya kan dicari itu kan pasti kelebihan. Iya betul. Yang paling menonjol ya Pak, betul. Yang paling benar-benar bisa menjadi seorang PNS yang baik. Makanya ada tahapan-tahapan ini untuk menjaring teman-teman supaya menjadi seorang PNS yang berkualitas. Betul ya Pak. Nah itu dia maksudnya, dan lagian kita juga untuk beberapa jabatan juga kan kita juga menerima teman-teman yang punya kekurangan sedikit gitu. Oh iya betul. Memang dialokasikan untuk mereka. Untuk formasi jabatan tertentu memang kita persiapkan untuk itu. Bahkan untuk formasi daerah tertentu yang memang tertentu tadi ya kita dengan persyaratan tertentu juga. Dan semua kan semua maksudnya kita sudah ngomongin semua ke publik gitu. Iya betul. Transparan sekali ya Pak. Ya mangga aja gitu kan, tinggal memenuhi syarat-syaratnya aja. Iya. Yang penting syaratnya dipenuhi, punya kemampuan, dan kalau memang bisa bicaranya adalah ya kan kalau mau ikutan jadi pegawai itu kan banyak faktor. Iya betul. Ada yang bicara karena membantu orang tua untuk mendapat penghasilan dan segala macam. Yang intinya adalah sebagai bagian dari anak bangsa apa sih yang bisa kita lakukan? Iya betul. Itu yang paling penting. Mau jadi PNS ya silakan, ya mau jadi yang lain juga silakan. Cuman ketika sudah masuk dalam dunia pemerintahan sebagai bagian dari aparatur sipil negara ya taati saja. Iya betul. Sederhananya gitu-gitu aja sih. Iya. Kalau bicara kayak gitu ya. Iya. Lalu Pak ini menarik Pak tadi membahas mengenai bukan hanya maksud tuh kayak kementerian tuh sebenarnya memberikan ruang
selebar-lebarnya untuk para pendaftar. Betul. Kemarin mungkin kebetulan juga saya menjadi panitia ya Pak pada saat magang di Kemenkumham. Yang menarik adalah maaf sebelumnya mungkin ada teman-teman yang disabilitas. Yes. Itu diberikan ruang yang sama ya Pak, diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar di Kemenkumham gitu Pak. Itu sebenarnya menurut saya itu informasi yang baru banget saya dapat gitu Pak. Kan kadang ketika kita punya kekurangan kita ngerasa insecure, kita ngerasa kayak mungkin menjadi seorang aparatur sipil negara tuh harus yang jasmaninya sehat dan sebagainya, dan ternyata ketika kemarin saya melihat ternyata ada ruang juga gitu, ada kesempatan yang sama bagi teman-teman disabilitas untuk ikut juga menjadi seorang aparatur sipil negara. Betul, maka tadi saya bilang kita kalau bicara secara sekarang ya, pemerintah sudah membuka luas gitu peluang-peluang itu. Nah dalam sekarang di tahun 2024 ini kan sudah dimulai dengan kemarin kita lakukan penerimaan untuk calon taruna. Oh iya. Ya kalau bicara calon taruna ya berarti kan lari memang secara fisikly memang harus dipersiapkan dengan matang. Makanya ketika tadi bicara jabatan yang untuk teman-teman tadi itu ada formasi khususnya gitu, yang tidak harus melalui seleksi persyaratan yang terkait masalah secara fisik. Gitu. Ada poin-poinnya yang memang hanya untuk diberikan kepada mereka, kesempatan itu ada. Ya kalau memang kalau kita secara keseluruhan baik lagi lah tadi saya ngobrolin. Apalagi tadi Mas Bobi juga udah pernah ya kan jadi panitia. Ya gimana pun juga kita selalu diminta oleh presiden, oleh menteri, oleh Pak Sekjen, Pak Kanwil dan seterusnya, itu dibentuk pelayanan itu nggak cuma sekedar ketika ada orang datang ke kantor. Ketika bicara pelayanan terhadap penerimaan CPNS juga kita harus lakukan. Dilakukan. Ya tadi bicara tadi masalah untuk disabilitas. Dalam pelaksanaannya pun kita juga memikirkan bagaimana mereka. Oh iya betul ya, betul. Kan ada proses waktu, ada tahapannya, ada alurnya gitu kan. Ketika alur tadi bagaimana sih kita membuat mereka dalam keadaan sedang menunggu tadi ya rileks sedikit, lalu kemudian ya kalau misalkan haus ya ada disediakan ya Pak. Gitu kan. Ya namanya medis sudah pasti satu kewajiban kalau medis. Iya betul. Ya itulah kita yang kalau dari kita dari Kementerian Hukum dan HAM kita tetap ada pelayanan kepada mereka tetap kita lakukan. Iya. Enggak cuma sekedar mohon maaf ya hanya sekedar penerimaan CPNS administrasinya gitu aja gitu ya Pak, tapi pelayanan. Betul. Jadi ya salah satunya dilakukan oleh dengan media ini gitu kan, dengan media sosial ini kita menginformasikan kepada teman-teman gitu yang berminat menjadi CPNS atau menjadi calon aparatur sipil negara ini sudah dari jauh-jauh hari diumumkan untuk persiapan. Iya betul. Tinggal kalau bicaranya sudah diumumkan, jabatan formasinya sudah ada, ya tinggal apa sih yang tahun kemarin? Iya. Maksudnya ya tadi budaya membaca itu juga digunakan. Iya. Gitu kan. Kita juga harus mendorong teman-teman seluruhnya gitu untuk membiasakan budaya membaca. Ya kalau kita rajin-rajin buka media sosial yang terkait namanya penerimaan pegawai, apalagi di Kementerian Hukum dan HAM, saya yakin 100% seluruh kantor wilayah pasti pernah membuat YouTube-nya, membuat videonya, dan itu kontennya itu disebar di media sosial masing-masing. Publik ya Pak, bisa diakses siapa saja. Tinggal tahun kemarin kayak gini ya, tahun kemarin syaratnya ini ya. Ya pasti nggak bakal jauh-jauh juga dari situ. Kecuali ada hal yang lainnya yang memang mereka harus penuhi gitu, harus sesuai dengan secara formasinya. Gitu. Iya. Itu kalau kita mau bicara tentang Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini kan kayak tanggal 11 Juni kemarin sudah bukan 11 Juni. Tanggal mungkin yang terbaru yang diposting oleh Kemenkumham Jabar 11 Juni ya Pak. Betul, ini kan sudah diumumkan. Itu kan sudah banyak pilihannya dari mulai SMA, diploma 4 sarjana, diploma 3, S2. Bahkan ini ada formasi khusus terkait masalah P3K nih. Ini lebih terbarukan lagi karena memang amanat undang-undang. Itu kalau bicara P3K. Jadi enggak kalau memang kesempatannya ada untuk jadi CPNS silakan. Tapi kalau misalkan memang ada pilihannya memang karena ada syarat tertentu dan lain-lainnya tidak bisa ikuti CPNS, silakan ikut P3K. Iya betul. Jadi tinggal pilih aja. Iya.
berarti pilihan kita ya Pak jatuh. Betul, pilihan, karena kayak ibarat kita mencari jodoh kan mana aja kan gitu kan. Iya betul. Kan harus begitu. Harus dipilih Harus, ya betul, Pak. harus memilih kitanya gitu. Terus kalau ketika pun gagal juga jangan berhenti gitu Betul. untuk mencoba gitu. Ya. Kalau bicara pengalaman saya juga ketika masuk di CPNS juga saya 3 kali. Oh Bapak 3 kali mencoba. 3 kali baru keterima. Jadi jangan gentar juga ketika sekali Gagal keterima. gitu. Betul. Tetap harus dicoba terus sampai aja maksimal terus. ya Pak, Betul. sampai batas umur gitu. Iyalah kan, ya namanya juga pemuda kan harus iya, berani betul. bertempur lah Waduh, gitu kan. bener Pak. Jangan takut kalau ditembak sama cewek nggak berani ditolak jadi bodoh. Waduh, betul. Itulah lelaki ya. Iya, harus Kalau dikejar laki-laki, ya Pak iya, ya. kalau laki-laki. Laki-laki, Tapi kalau betul. cewek beda lagi lah. Itu masing-masing lah ya, maksudnya masa saya ngajarin gitu ya, kan enggak juga. Ya Pak. Lalu nih Pak, menarik ya mengenai membahas CPNS gitu tentang gimana kita tuh harus terus bukan memaksakan diri ya, lebih ke selagi ada kesempatan tetap harus dicoba gitu Betul. Pak. Mungkin banyak nih pertanyaan dari teman-teman netizen gitu mengenai biasanya nih Pak dalam tahapan CPNS, misalkan gambaran tahun kemarin, biasanya seorang CPNS harus melalui tahapan apa aja Oke. tahapannya gitu Pak? Oke. Ya tadi paling sederhananya secara alur yang sudah adalah ketika sudah diumumkan terkait ada penerimaan, ya pasti kita kalau sudah punya pengalaman dan ada keinginan untuk masuk sana ikut menjadi CPNS, coba googling dulu apa sih syarat-syarat tahun sebelumnya, karena kan masih nempel di, Ya, di Google pasti ada. Siapin dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu kalau bicaranya di secara informasi yang tadi udah di share di Instagramnya di Biro SDM Kementerian Hukum dan HAM atau di IG-nya Kemenkumham sendiri, tinggal di browsing sendiri. Saya mau masuk yang mana nih? Pilihannya kan ada. Ya, betul. Apakah yang saya mau masuk yang formasi SMA tadi, yang S2, yang S1, yang D3 dan D4. Silakan pilih itu. Karena pasti syaratnya sama. Kalau bicara secara lebih mendalam terkait masalah administrasi, tolong dibiasakan untuk mengecek kembali. Literasi apa berarti? Betul. Jadi misalkan kan saya yakin banyak beredar terkait format-format, contoh-contoh surat lamaran iya, dan seterusnya. betul. Ya bukan berarti kita menjadi kaku gitu saja ketika ada format. Cek lagi aja. Gitu. Kan kita nggak tahu nih, misalnya lagi buatnya lagi dalam keadaan patah hati kan sedih tuh ya kan. Terus kata-katanya ada yang keganjel ya kan itu kan kendala juga. Ya, misalkan ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM karena lagi sakit hati atau patah hati karena sesuatu lah ya kan, tiba-tiba bukan pada Menteri Hukum dan HAM, nanti pada Menteri Percintaan kan bahaya lagi. Waduh. Malah nggak diterima nantinya kan. Iya betul. Karena tugasnya verifikator begitu. Iya. Dia ngecek apa yang disyaratkan untuk secara administrasi sesuai apa tidak. Lalu kemudian misalkan yang sudah pernah kejadian, ini pengalaman aja. Misalkan dia tahu lahirnya misalkan di bulan Juni 2001 misalnya. Iya. Tanggal 14 Juni 2001. Lalu kemudian ternyata di aktenya tanggalnya Berbeda gitu. beda tanggal atau beda tahun. Itu diproses disesuaikan dulu gitu. Oh, iya. Jadi patokannya adalah akte dulu. Oh, akte dulu patokannya, Pak. Jangan bicaranya karena saya lahir dikasih seorang tua, saya lahirnya bulan Juni 2001 saya ikut itu. Itu. Akte. Nah, ketika akte cek ijazahnya sama enggak? Oh, iya. Gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan, nanti juga itu bisa membatalkan. Oh, itu bisa membatalkan, Pak. Bisa membatalkan. Data yang tidak sinkron berarti Data ya, tidak Pak? sinkron. Misalkan kayak gini, aktanya 14 Juni 2001, di KTP-nya misalkan 14 Juni 2000. Itu kan udah nggak sesuai. Iya, betul. Beda tahun tuh ya, Pak. Udah beda tahun, lalu kemudian yang benar yang mana gitu. Jadi iya. ketelitian kita untuk teman-teman itu untuk ngecek yang namanya nama, tempat tanggal lahir, tahunnya dan segala macamnya itu dicek. Jangan sampai, ini saya juga pengalaman ceritanya gitu. Di tahun 2006 itu saya ngerubah membuat surat keterangan terkait perbedaan bulan, tanggal, tahun.
Oh, dirubah gitu Pak. Dirubah. Karena KTP saya menggunakan KTP lahir asli saya. Heeh. Sedangkan akte saya, ijazah saya dan seterusnya itu menggunakan sesuai akte. Oh. Nah, itu kan salah. Iya, itu salah. Nah, akhirnya KTP-nya saya benerin. Itu banyak kejadian juga. Iya. Jadi naskah dalam surat lamaran, naskah dalam persyaratan lainnya, lalu nama di KTP, nama di akte, nama di ijazah, itu juga dicek. Nggak boleh juga meleset gitu. Berarti semua data-data yang kita masukkan tuh harus sesuai ya Pak? Betul. Jadi misalkan di akte namanya, misalkan saya pakai contoh nama saya aja lah, namanya Agung Adi Putro gitu. Tapi di aktenya ditulis namanya Agung Adi P. Di ijazah Agung Adi P. Disingkat gitu ya Pak? Ya lu maksudnya ya pakai ngomong lu lagi. Gak apa-apa ya ngomong Nggak apa-apa, gua ya. nggak apa-apa. Maksudnya ya teman-teman itu juga sesuaikan juga dengan Agung Adi P. Jangan dipanjangin jadi Putro juga walaupun namanya aslinya Agung Adi Putro. Gitu. Jadi sesuaikan aja dengan dokumen. Jangan mengada-ngada gitu. Maksudnya banyak kejadian karena namanya ada gelar tambahan, misalkan Raden yang tadinya memang ada di keturunan Raden misalkan, terus tambah-tambahin pakai R, sedangkan di akte nggak ada, jangan juga. Iya. Gitu kan. Terus misalkan dia sudah haji, jangan juga dipakai gelar haji, ya ngapain juga. Banyak hal. Lalu kemudian jangan lupa email aktifnya juga harus juga, nomornya juga harus sesuai juga. Jangan didaftarin nomornya itu nomor pacarnya karena pacarnya yang ngisiin gitu kan, ketika putus nomor pacarnya dia ganti kan, pacarnya ketika dihubungi kan nggak ada. Nah itu kan kendala juga. Iya benar-benar. Jadi balik lagi ke kita juga yang harus teliti Iya, gitu. Karena memang tugas verifikator itu untuk mencari gitu, sama nggak nih data orang ini. Iya. Dan kita memastikan dokumennya sama nih, dokumennya benar nggak. Betul. Itu yang kita pastikan. Oke, baik Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari netizen Pak. Apa? Ada pertanyaan dari netizen. Mungkin pertanyaan pertamanya bisa saya bacakan mungkin ya, Pak. Dari Ed Patur. Lulusan SMK apakah bisa daftar CPNS penjaga tahanan Pak tahun 2024 katanya Pak. Bisa. Masih bingung nih, ada yang kayaknya yang bisa PNS SMA aja, SMK nggak bisa misalkan, atau MA mungkin ya itu. Ada. Itu semuanya berarti bisa Pak. Kan setingkat SM. Oh tuh, berarti buat Ed Fatur jadi setingkat SMA berarti ya Pak. SMK, MA itu bisa ikut daftar juga di penjaga tahanan karena SLTA Sekolah gitu. lanjutan tingkat atas. Jadi ya itu tadi, makanya tadi saya bilang, ketika nanti pengumuman ini sudah ada, formasi jabatan sudah ada. Ini teman yang tadi nanya Mas Fatur ini dicek lagi ke tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya menyatakan hanya SMA saja, titik, nggak terkecuali SMK dan madrasah aliyah misalkan, dia berarti memang nggak bisa di sana. Gitu kan. Itu kan sudah menjadi ketetapan, berarti memang hanya pilihan SMA. Tapi sepengetahuan saya kan tidak seperti itu. Baik. Itu sepengetahuan saya gitu. Pertanyaan selanjutnya. Lalu dari @JS Toli Only Me. Jika lulusan di formasi SMA sementara, jika lulus di formasi SMA sementara kita punya ijazah D3, apakah ada penyetaraan ijazah, Pak? Nanti ada. Yang namanya penyetaraan ijazah pasti ada. Pasti ada. Tapi kan ada waktu yang harus dilalui. Okay. Ya makanya tadi saya bilang, syarat itu ada. Salah satunya yang dalam persyaratan itu ada yang diminta ke kita calon CPNS surat pernyataan. Kalau bicara pengalaman tahun sebelumnya itu persyaratan yang seingat saya itu bersedia tidak untuk penyetaran ijazah atau penyusunan ijazah selama 10 tahun. Bersedia untuk tidak pindah dari instansi itu selama kurang lebih 8 tahun. Kalau yang terakhir. Kenapa dilakukan? Ini saya bercerita nih ke ya JS Only Me itu kan. JST Only Me. Kalau semua yang punya pendidikan lalu penyetaran ijazah atau penyusunan ijazah nanti penuh. Kan kalau kita bicara PNS itu kan ada golongan-golongannya. Ada golongan 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang namanya SMA, yang namanya penjaga tahanan pasti masuk ke golongan 2. Nah, untuk bisa ke golongan 3 tuh syarat dipenuhinya cuma ada 2. Satu, dia melalui ujian dinas nanti ketika pangkatnya sudah 2D. Kalau per tahun itu untuk naik pangkat itu 4 tahun berarti 16 tahun kemudian. Nah, kalau misalkan dia dengan punya ijazah dari 3 dan ada kesempatan, kemauan dan rezeki untuk kuliah S1 ya lanjutkan. Baru nanti ikutan seleksi penyusunan ijazah ketika ada pengumumannya.
Jadi kalau untuk tadi bicaranya bisa nggak bisa Berarti. bisa, tapi kalau saran saya kalau masih D3, kalau ada rezekinya terima jadi pegawai, mendingan tambahin ke S1 S1. ya. Iya. Tentang masalah CPNS ini gitu. Iya Pak, baik Pak. Gitu. Mungkin karena waktunya sangat sempit ya Pak, sebenarnya seru sekali Kenapa sih ngobrol. sudah sempit waktu itu? Aduh. Masih banyak sebenarnya Pak yang mau ditanyakan ke Bapak. Iya. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama. Bapak Agung Sama-sama. sudah menjadi narasumber Sama-sama. dalam KBA Talks di episode kali ini. Terima kasih banyak. Siap. Dan buat teman-teman tetap pantengin juga KBA Talks karena kita masih akan membahas mengenai CPNS. Bahkan nanti mungkin kita akan coba wawancara dengan peserta CPNS tahun kemarin yang telah lolos di CPNS. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin terima kasih juga kepada Pak Agung. Cukup sekian dari saya. Salam wargi pengayoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.